Baik, selamat pagi anak-anak semua. Ya, puji syukur atas kehadiran Tuhan karena kita semua bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan hari ini. Walaupun keterbatasan gerak kita, tetapi kita tetap melakukan aktivitas kita dengan cara yang sudah diatur oleh pemerintah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu, suaranya hilang, Ibu. Ya, minta maaf. Terima kasih lagi. Tapi kalian masih bisa melihat materi, toh? Bisa, Ibu. Oke. Masih bisa, Bu. Oke. Lihat di situ tujuan pembelajaran materi dan uraian materi. Kalian lihat? Lihat, Ibu. Oke. Lihat, Ibu. Ya. Satu, hak asasi manusia dalam nilai-nilai ideal sila Pancasila. Lihat bahwa Pancasila merupakan ideologi
yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati asasi setiap warga negara. Nah, di sini kalian lihat bahwa nilai-nilai Pancasila terkait dalam ketiga kategori nilai Pancasila yang menjamin atas hak manusia dan merupakan karakteristik hak asasi manusia. Dia bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa ya, kemudian tanpa membedakan adanya ras ya, agama maupun golongan. Pancasila tidak melihat batasan kelompok. Pancasila tidak melihat tingkat. Kalau orang di suatu daerah itu dia melihat struktur marga ya. Di Pancasila tidak melihat strata kehidupan dalam masyarakat, dia tidak melihat tinggi rendahnya. Orang itu golongan atau keturunan raja, masyarakat biasa, tidak. Sama semua dalam Pancasila. Nilai ideal terkait dengan hakikat 5 sila ini bersifat universal. Sehingga di dalamnya terkandung cita-cita dan tujuan yang harus rakyat Indonesia capai, yang hendak bangsa Indonesia capai. Ya. Nilai-nilainya itu bersifat baik dan benar. Dari kelima sila itu coba kalian berpikir bahwa adakah 5 sila itu yang tidak baik? Tidak tahu? Nah, kelima sila ini bersifat tetap dan terlekat, artinya melekat. 5 sila ini dia menganjurkan, ya, atau dia tidak memaksakan seorang manusia, individu untuk harus. Jika dia tidak yakin, jangan, dia tidak akan melakukan itu. Ya, contohnya kita lihat ya, nilai-nilai Pancasila yang dijabarkan dalam 5 sila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, menghormati perbedaan agama. Nah, dari sila ini, sila ketuhanan Yang Maha Esa ini, adakah di sini yang sifatnya memaksa? Tidak toh? Nah, ya. Ya, betul, tidak. Nah, kelima sila pertama ini dia menjamin. Dia memberi saran bahwa mungkin suatu kelompok atau seorang manusia dia menjamin bahwa setidaknya engkau harus beragama, memiliki keyakinan, kemudian melaksanakan ibadah. Kalaupun tidak melaksanakan juga tidak dipaksa. Tidak ada aturan dalam sila pertamanya. Hei, kau harus melaksanakan ibadah setiap hari. Atau hei, kau harus memaksakan ke suatu orang untuk memeluk agamamu. Tidak ada. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Dalam sila kemanusiaan adil dan beradab ini, dia artinya melindungi masyarakat, orang, kelompok, ya,
bahwa dia menempatkan kelompok itu, menempatkan orang itu pada kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi di dalam sila kedua ini tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Jika melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, maka dia diberikan sanksi yang sama. Entah itu kenyataan atau tidak ya. Kita lihat bahwa ya dalam pelaksanaannya dalam masyarakat sering ada kontra ya. Contohnya ya, masyarakat mencuri untuk mempertahankan kehidupannya. Atau seorang manusia, seorang person dia mencuri. Kemudian karena dia adalah orang miskin, maka dijatuhlah hukuman 20 tahun. Nah, seorang koruptor mengambil uang rakyat, memakai uang rakyat untuk kepentingannya dirinya sendiri, kelompoknya, berfoya-foya ke luar negeri, membeli barang mewah. Nah, tetapi hukumannya hanya pengembalian uang itu, kemudian dia mengembalikannya, uang mungkin 1 M dia ambil, dia mengembalikan 1 M, kemudian dia hanya dipenjara 15 tahun, dibawa dari orang miskin itu. Ya, kita lihat itulah kesenjangan. Hukum itu dibuat oleh manusia. Ya. Mau ditaati dan tidak itu dari orangnya masing-masing. Maka sering kita lihat bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti hukum tapi melanggar hukum sendiri. Ya, itu contohnya. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sini mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sila ketiga ini kita lihat bahwa dia mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. Kelompok-kelompok itu, masyarakat tersebut ya memiliki semangat. Contohnya, kita melakukan kerja bakti di lingkungan kita. Kita lihat dengan semangatnya kita sama-sama bekerja. Tapi ada sekelompok orang atau ada satu masyarakat atau satu orang itu, satu keluarga yang malas tahu. Itu tidak mengakibatkan bahwa pekerjaan itu akan berhenti. Nah, kita jangan berpikiran tentang satu orang saja yang tidak mau bekerja, tidak usah dipikirkan. Kemudian bahwa kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan Ya, Bu. Oke. Kemudian bahwa tidak ada yang karena keinginan pribadi atau kelompok menyebabkan lain terkorbankan. Saya minta maaf lagi, saya minta tolong yang masih aktif, tolong dimatikan dulu. Yang masih aktif. Tolong yang aktif speakernya.
Oh, masih. Oke. Kita lanjut yang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mencerminkan kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Ya. Di sini sila ini menyatakan bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sila keempat ini menyatakan bahwa mereka-mereka yang duduk pada jabatannya sekarang, jabatan pemerintahannya itu dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu, mereka harus menjalankan pemerintahan ini dengan keinginan rakyat. Ya. Kemudian sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapat pekerjaan dan perlindungan. Nah, kita lihat bahwa hak kita di dalam negara kita ini ada dalam sila kelima. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu hak, melaksanakan kewajiban kita dilindungi oleh sila kelima. Ya. Itu. Dari sini kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Ibu. Oke, kita lanjut. Kita lihat di situ. Ya. Beberapa jenis hak asasi manusia dengan Pancasila antara lain sebagai berikut. Nah, ini nilai Pancasila jenis hak asasi yang terkait. Ya. Kita lihat di situ ya. Nanti Ibu share juga di WA grup kelas. Nah, kemudian yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai-nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental itu menjabarkan dari nilai-nilai dasar yang bersifat khusus. Nilai instrumental merupakan pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Nah, kita lihat di materi ini peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM, hak asasi manusia. Ya, kita lihat di situ. Oke. Nanti kalian baca kembali. Nah, ketiga, hak asasi manusia dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai-nilai praktis merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan yang perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga dimungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru
selama nilai-nilai tersebut tidak akan berkembang atau tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada maupun norma-norma di dalam masyarakat. Nah, contohnya aplikasi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana Anda atau Ananda harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi kalian-kalian mengaplikasikan nilai-nilai praksis dalam hak asasi manusia itu ya dengan membagi waktu ya antara belajar, bermain, beribadah, ya, bagi waktumu. Oke. Kita lihat nilai-nilai praksis ini. Ya. Tadi instrumental, sekarang ini praktis. Ya. Lanjut. Ya, di tengah-tengah keinginan yang kuat dari setiap orang akan pemenuhan kewajiban tidak jarang selalu dipaksakan tanpa menghargai semua hak-hak orang yang ada di sekitarnya. Ya, kadang kita tidak sadar hak instrumental dengan hak praktis kita itu ya mengganggu hak orang lain. Tapi dalam hal ini semua itu sudah ada aturannya. Sudah ditangani atau dilindungi dalam pasal-pasal. Dan terutama di dalam nilai Pancasila 5 sila itu ya. Kemudian inilah merupakan rangkuman. Berdasarkan materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Pertama, nomor 1, nilai-nilai Pancasila baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan konsep hak asasi manusia, terutama nilai kemanusiaan. 2, salah satu asas demokrasi maupun negara hukum pasti di dalamnya akan ada jaminan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia. Di dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Nomor 3, konsep hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan atau nilai-nilai instrumental dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal dengan nilai praksis. Itu nilai-nilai instrumental itu diatur dalam undang-undang ya. Kalau praktis itu yang kita lakukan sehari-hari. Boleh tidak boleh ya. Yang penting tahu bahwa itu ada sisi baiknya atau sisi tidak baiknya kita lakukan. Ya. Oke. Dari materi di atas mungkin ada yang mau dipertanyakan. Silakan. Tidak ada yang. Oke. Baik, saya rasa kalaupun tidak mengerti pasti bertanya ya. Iya, Ibu. Ya, Bu. Terima kasih lagi karena sudah berpartisipasi. Saya lihat ini 9 orang. Tapi yang nampak di sini 1, 3, 4, 5. Ya, saya gabungkan 2 kelasnya, 2 akuntansi 1 dengan 2 akuntansi 2. Kemudian saya minta maaf, kalaupun yang tidak
masuk dalam kelas ini, tolong dilapor ke wali kelas ya. Kedua AK1 perwaliannya Ibu Ike ya. Perwalian 2 AK1 Ibu Ike ya. Coba 2 AK1 yang mana? Kasih tunjuk muka dulu. 2 AK1 adakah? Dua ke satu, Sigit. Sigit 2K2. Iya, Ibu. Oh ya. Baik, yang 2K2 semua yang ada di sini kah? Tanyakan, Ibu. Jadi Muhammad Aspar, Julita, ya. Oke. Jadi yang di dalam Zoom ini hanya 2K2 ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih lagi. Udah masuk? Baik. Kita akhiri pertemuan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutup kegiatan kita ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap patuhi aturan pemerintah dan jangan pernah patah semangat. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kalian, tapi tetap harus ininya patuhi progres pemerintah 3M itu. Ya, minggu depan kalian kembali kita kembali ketemu di sekolah. Kalian membawa tugas catatan pertemuan 1 dan 2. Tulis di buku catatan. Ya. Tulis di buku catatan. Kemudian dikumpulkan minggu depan. Minggu depan sesuai dengan jam dan harinya. Ini hari apa? Rabu, Ibu. Ya, hari Rabu. Kalian akan bertemu dengan saya di sekolah. Jamnya jam 9 saja. Dengan membawa buku catatan. Dan alat komunikasi kalian. Karena kalian akan mengambil tugas. Tugas itu akan kalian kerjakan minggu depan dan dikumpulnya minggu depannya lagi. Ya. Dan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk bab kedua minggu depannya setelah kalian mengumpulkan tugas. Ibu. Ya. Bisa kirim materinya ke Ibu di grup biar kami catat. Ya, sebentar saya akan mengirim
materi pembelajaran di grup ya. Ya, Oke, selamat pagi. Tetap semangat. Dan kita akan bertemu minggu depan. Selamat pagi. ya, Bu. Pagi juga, Ibu. Pagi, Bu.